Hello, apa kabar semua? Kali ini King Mupi akan menemani kalian dengan menceritakan alur film Run High Fight. Film action seru menegangkan ini menceritakan penyerangan dan penyanderaan terhadap satu sekolah menengah atas. Pelakunya sendiri merupakan anak-anak siswa di sekolah tersebut, yang kemudian ada seorang anak perempuan pemberani yang berusaha melawan dan menyelamatkan murid-murid yang disandera di sana. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan seorang anak perempuan bernama Zoe. Pagi hari setelah Joy beserta ayahnya pulang dari memburu rusa, ayahnya melihat Joy mengobrol sendiri. Yang padahal Joy sebenarnya mengobrol dengan almarhum ibunya yang sudah mati. Di sana terlihat hubungan Joy dan ayahnya kurang baik setelah ditinggal oleh ibunya. Saat Joy dan ayahnya berdebat, tak lama kemudian teman Joy yang bernama Louis datang tanpa mengucapkan salam atau mengetuk pintu. Menerobos masuk dengan maksud menyelamatkan Joy dari pertengkaran dengan ayahnya. Saat mereka pergi ke sekolah, dalam perjalanan mereka diganggu oleh sekelompok orang. Karena kesal, Joy berteriak mengata-ngatain mereka hingga mobil Louis melipir ke pinggir mogok. Louis sangat kesal karena dirinya kerap dibully oleh siswa lainnya karena dia pintar di sekolahnya. Tak lama kemudian, Joy melihat siswa yang dia kenal yaitu Chris Jerry. Dari kejauhan, Joy melihat Chris sedang melakukan hal yang aneh. Namun, Joy meminta Louis untuk menyalakan mobilnya lalu pergi. Tiba di sekolah, Louis mengajak Joy untuk melihat loker. Karena bel sudah bunyi, Joy memilih untuk masuk kelas terlebih dahulu dan akan mengecek loker setelah istirahat. Singkat cerita, setelah bel jam istirahat bunyi, Joy dihampiri oleh gurunya agar jangan menutup diri dan mundur hanya memperhatikan jam pelajaran. Rupanya, Joy dulunya merupakan siswa yang pintar dan sangat aktif. Namun perkataan gurunya tak akan mampu merubah masa lalunya dan sikapnya. Ketika Joy membuka lokernya, rupanya di sana ada sepucuk surat ajakan dari Louis untuk menghadiri pesta perpisahan kelas. Namun Joy pergi menghiraukannya dan menghampiri Louis di kantin yang sedang makan. Di sana Louis mengklarifikasi sepucuk surat yang ada di loker. Namun di sana Joy lagi-lagi menolaknya dan terjadi perdebatan. Lalu Joy pergi ke toilet. Di lobi sekolah terdapat siswa cupu yang bernama Kip. Dia menyimpan tas yang berisi bom di sana. Dan di tempat lain telah terjadi kebakaran sebuah gubuk. Tiba di toilet, Joy melihat seorang perempuan telah membuka internet atap toilet. Karena penasaran, Joy mengeceknya dan tidak terdapat apa-apa. Jika kita lihat, itu merupakan bekas pistol yang disimpan di sana, guys. Selagi Joy mengobrol dengan bayangan almarhum ibunya mengenai pesta perpisahan sekolah, tiba-tiba ada mobil box menerobos kantin sekolah. Rupanya, para pelaku penerobosan dilakukan oleh sekelompok siswa di sana yang dipimpin oleh Tristan dan kawannya yang bernama Chris Jelly, Kip, dan Anna. Turun dari mobil, mereka menembaki siswa yang tak menuruti perkataannya. Zoe yang melihat keadaan tak aman lalu dia pergi ke atap. Namun di tengah perjalanan dia terperosok jatuh. Mendengar suara di dapur, Tristan pun menyuruh anak buahnya untuk mengecek dan membunuhnya jika itu orang. Beruntung Joy berhasil bersembunyi dan bertemu si ibu kantin. Namun tanpa diduga si ibu kantin malah menyelamatkan Joy dengan menyerahkan diri dan ditembak oleh Chris. Di tempat lain, para polisi disibukkan memadamkan api dari ledakan misterius. Rupanya itu bom yang disimpan oleh Chris sebelumnya untuk menarik perhatian polisi. Di sana, Tristan menyuruh mereka mengabari orang tua atau orang terdekat untuk mengucapkan kata-kata terakhir. You hear my voice?
Tristan juga menelpon kantor sentral sekolah di sana agar mereka melihat CCTV kantin. Mendengar ada siswa bersenjata, lalu Vernon menelpon polisi. Namun semua sambungan kabel dipotong oleh Anna. Di sisi lain, Joy berhasil kabur keluar sekolah. Namun Joy mengurungkan niatnya untuk kabur. Malah dia kembali ke sekolah untuk menyelamatkan siswa lainnya. Tristan menyuruh mereka membuka sosmed live streaming untuk menyiarkan langsung aksi penyerangan yang mereka lakukan. Rupanya Tristan menginginkan aksinya menjadi trending topik di berita sosial media. Saat siaran langsung, tiba-tiba datang seorang guru untuk menghentikan aksinya. Namun karena guru tersebut tak pernah menanggapi keluhan Tristan selama sekolah, guru tersebut ditembak dan mati. Security yang mendampingi Pak Guru, dia kabur ketakutan. Di luar ruangan, Joy dan temannya berusaha mengingatkan setiap kelas bahwa ada penyerangan di sekolah. Joy pun menyuruh mereka pergi dari sekolah. Kemudian Joy menyalakan alarm kebakaran. Saat semua siswa keluar kelas, Anna berhasil mematikan alarmnya. Selang tak lama, Anna pun mematikan saluran listrik di sana. Polisi yang sedang mengawal pemadaman kebakaran, dia mendapat kabar bahwa di salah satu sekolah telah terjadi penyerangan dan penyekapan yang dilakukan oleh sekelompok siswa di sana. Polisi pun mendatangi sekolah tersebut. Polisi yang tiba di sana tiba-tiba terjadi ledakan bom. Joy yang berada di tempat ledakan bom, dia bangun dan mencari telepon dari saku security yang mati. Namun selang tak lama, Anna datang untuk memeriksa keadaan di sana. Saat Anna pergi dari sana, Joy mencoba pergi mengingatkan orang-orang yang berada di kelas agar segera pergi keluar. Namun para guru dan siswa di sana tidak mau menuruti perkataan Joy. Selang tak lama, Anna pun datang dan menembaki Joy. Di tempat lain, Tristan berhasil membobol pintu kelas yang di dalamnya banyak siswa dan guru cantik yang bernama Nunes. Saat Tristan menyuruh semua orang di sana untuk pergi ke kantin, Bu Guru Nunes meminta Tristan agar tidak menyakiti mereka. Tristan pun berjanji tidak akan menyakiti mereka, asalkan Bu Guru Nunes mau membuka seluruh pakaiannya. Bu Guru pun terpaksa menurutinya dengan disaksikan oleh para siswa dan disiarkan langsung melalui halaman sosmed Louis. Ayah Joy yang sedang menyembelih hewan buruannya, dia mendengar berita bahwa sekolah tempat anaknya Joy sekolah telah terjadi penembakan dan penyanderaan. Mendengar hal itu, ayah Joy bergegas menyiapkan senjata dan pergi menuju sekolah. Chris yang kesadarannya terganggu dengan halusinasi, tiba-tiba dia menembaki para polisi. Mendengar hal itu, Tristan menyuruh semua orang di sana pergi ke kantin. To the cafeteria now! Kip yang mencoba menobrak pintu kelas lainnya, tiba-tiba Joy datang menghampirinya untuk mengalihkan perhatiannya. Kip pun mengejar Joy. Kip yang berhasil diborgol di kursi, lagi-lagi bayangan almarhum ibu Joy muncul dan berbicara agar membunuh si anak jahat itu. Namun Joy memilih membiarkannya. Di sana Kip bercerita bahwa dia melakukan hal ini karena sakit hati. Dahulu celananya dipelorotkan dan menjadi bahan candaan. Saat Joy pergi dari sana, dia berpapasan dengan guru dan para siswa lainnya, lalu pergi menyelamatkan mereka. Tak berhenti di situ, Joy terus berusaha mencari siswa lainnya dan menyelamatkan membawa mereka keluar. Saat Tristan memanggil Anna dan Kip, tak ada yang menjawab. Joy memberitahu bahwa Anna telah mati dan Kip masih hidup. Tristan yang kesal karena ulah Joy, dia meminta Joy datang mendatanginya. Jika tidak, dia akan membunuh siswa di sana setiap 5 menitnya.
Dia langsung bergegas pergi meyakinkan Kip agar dia menebus dosanya karena telah membunuh. Dengan membantunya menyelamatkan siswa di kantin, Kip pun mengikuti perkataan Joy. Saat Joy tiba di kantin, Chris ingin sekali menembak Joy karena dia telah membunuh adiknya yaitu Anna. Di luar sekolah, ayah Joy dengan senapannya membidik para penjahat itu. America, this is Zoe R. Selang tak lama, Kip muncul sambil mendodongkan pistol agar Tristan mengakhiri semua ini. Chris yang tak peduli dengan Kip, dia menembaki Kip hingga mati. Sedangkan Joy dan Louis berhasil kabur. Di tengah pelarian, tiba-tiba Louis terjatuh. Rupanya Louis tertembak. Lalu Joy membawanya ke sofa. Agar Louis kuat menahan rasa sakitnya, Joy menyatakan cinta kepadanya. Di sana Louis teringat sesuatu, bahwa mobil box yang ada di kantin terdapat bom rakitan. Mendengar hal itu, Joy langsung pergi ke kantin. Namun Chris menghalanginya dan mengejar Joy. Melihat ledakan di dalam sekolah, ayah Joy semakin khawatir. Beruntung saat Joy terpojok, ayahnya berhasil menembak Chris. Lalu Joy mengirimkan foto Chris kepada Tristan. Melihat Chris sudah mati, Tristan tak bisa berkata-kata. Di sana Joy juga mengambil alih siaran Tristan dengan mengatakan orang-orang tak akan mengingatnya, melainkan akan mengingat Joy, sang wanita penyelamat. Tristan semakin murka dan menyandra satu orang untuk pergi mengikutinya. Zoe yang melihat Tristan pergi, lalu Zoe bergegas ke kantin untuk memperingati orang-orang di sana agar segera pergi karena ada bom di mobil box. Melihat ada siswa yang tak bisa bergerak, mau tak mau Zoe harus menyingkirkan mobil yang berisi bom. Polisi yang melihat ledakan itu lalu mereka segera masuk ke dalam sekolah. Saat tim SWAT memborgol Zoe, tiba-tiba terjadi ledakan bunuh diri yang dilakukan oleh Tristan. Singkat cerita, kepala polisi melepaskan borgol Zoe. Lalu Zoe meminta bertemu dengan ayahnya yang ditangkap karena telah membunuh salah satu siswa jahat itu. Di sana Zoe melihat Tristan masih hidup dan mengejarnya dengan membawa senapan milik ayahnya. Saat Tristan mencoba kabur, Zoe berhasil menembaknya. Film pun tamat.